Salam teman-teman, sobat-sobat semua. Kembali berjumpa dengan saya, Bung Tema Adiputra. Dan pada kesempatan ini saya akan berbincang dengan salah satu narasumber saya. Dan saya akan perkenalkan beliau. Dan mari kita temui beliau. Ini dia narasumber saya, Bapak Pendeta Dr. Johan Pasaribu. Salam Pak Pendeta Dr. Johan Pasaribu, saya Bung Tema Adiputra, kita salaman. Shalom Bung Tema, puji Tuhan luar biasa. Berjumpa dengan Bung Tema yang luar biasa juga. Amin. Terima kasih Pak, Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Ya, saya akan langsung mengajak Pak Pendeta Johan Pasaribu untuk memperbincangkan satu topik yang sangat diperlukan oleh umat Kristiani, dan itu juga merupakan satu pemahaman dasar untuk membuktikan itulah pengikut Kristus yang sejati. Nah, judul dari diskusi kita atau perbincangan kita ini adalah beratnya mengikuti jejak Yesus Kristus. Tapi saya fokus tentang jejak-jejak yang dialami Yesus Kristus dalam penderitaannya selama ada di dunia, begitu ya Pak Johan. Ya. Nah, sekarang saya mulai dari satu pemikiran ataupun pemahaman ketika seseorang telah menyatakan dirinya sebagai orang Kristen dan dia beriman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada pemahaman yang mungkin benar tapi bisa jadi salah karena tidak diikuti pemahaman buntutnya, kira-kira begitu ya. Nah, menurut Pak Pendeta Johan Pasaribu, apakah benar kalau kita sudah mengikuti Yesus Kristus pada akhirnya kita akan senantiasa merasakan sukacita, merasakan berkat yang melimpah, dan rasa-rasanya penderitaan itu jauh dari kita? Bagaimana Pak Pendeta Johan Pasaribu? Ya, pendapat itu saya tahu dari pendapat ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan jemaat kalau ikut Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus, kita akan bebas dari penderitaan. Ya. Dan kita hidup di dalam kesejahteraan yang mungkin katanya kemakmuran. Ya. Tapi kenyataan sahabat Kristus di mana saja, saya sebagai hamba Tuhan dalam era seperempat abad saya melayani Tuhan. Ya. Apa yang saya alami sampai hari ini sejak saya komit mengikuti Yesus, sampai hari ini Bapak Ibu, tidak hari tanpa berlutut dan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan juga tidak ingin orang yang akan menerima kerajaan sorga sebagai pewaris kerajaan sorga adalah orang-orang yang cengeng atau orang-orang yang tidak tahan uji. Kita tahu dalam firman Tuhan kita adalah orang-orang yang diuji sehingga menjadi emas yang berharga di depan Tuhan. Oleh karenanya kita bukan jerami yang mudah terbakar. Kita adalah emas yang murni dan diuji dalam ujian sebagai anak-anak Tuhan tentunya. Karena bicara kerajaan surga, mahal. Sahabat Kristus bicara kerajaan surga harus betul-betul orang-orang pilihan Tuhan. Memang kita orang percaya, tetapi kata percaya itu adalah bicara iman. Iman itu dibutuhkan pada saat kita mengalami ujian itu. Kalau kita mengalami permasalahan, penderitaan, disitulah ujian iman itu. Dan kata iman itu muncul. Kalau dalam zona nyaman, iman itu tidak muncul. Oke. Silakan. Ya, baik. Jadi lebih menukik ya Pak Pendeta Johan Pasaribu. Jadi artinya memang benar ada berkat, ada pertolongan, ada sukacita, ada pengharapan ketika kita sudah percaya dan mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan Yesus, begitu ya. Tetapi saya ambil satu ungkapan Bapak, ada ujian iman. Ya, ujian iman itu diterjemahkan dengan bahasa sederhana adalah penderitaan di dalam kehidupan.
Artinya mengikut Kristus ada penderitaan, tanda petik. Dan saya jadi teringat Pak, satu ungkapan juga di Alkitab. Pikul salib, sangkal diri. Nah, jadi boleh Pak Pendeta Johan Pasaribu uraikan sedikit ya. Kalau sudah berani dan memang tulus menyatakan Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana itu penjelasan secara sederhana tapi tajam tentang sangkal diri dan pikul salib? Silakan. Ya, sahabat Kristus di mana saja, kita harus menyangkal diri. Pertama menyangkal diri. Paulus mengatakan bukan diri aku lagi yang dalam hidupku, tapi Kristus dalam diriku. Amin. Jadi kalau kita masih egosentris, masih jabatan kita, kepintaran kita, itu belum sangkal diri. Bagaimana jadi garam terang, sahabat Kristus, kalau tidak menyangkal dirinya bahwa bukan aku lagi, tapi Kristus, sehingga menampakkan teladan Kristus. Kalau teladan Kristus itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai etika dan moral, saya bicara etika dan moral, karena orang melihat etika, sikap. Ya. Nah, kalau orang lain melihat kita punya etika Kristus, ada dalam diri kita, ada kasih, itu yang dibilang sangkal diri. Ya. Karena melewati jenjang itu tidaklah mudah. Ya. Bagaimana menghancurkan keegoan, merendahkan hati sedalam-dalamnya, dan kita hanya Yesus dan berpusat kepada Yesus, sehingga orang melihat kita ada Yesus dalam diri kita. Itu yang pertama, sangkal diri. Nah, yang kedua tadi pikul salib. Sebentar Pak, sangkal diri itu saya mau kasih perbandingan ya Pak ya, supaya ada tambahan penjelasan ya. Tapi patokannya dari jawaban Pak Pendeta Johan Pasaribu. Artinya saya tangkap tadi itu bahwa Pak Johan mau mengatakan bahwa kalau kita sangkal diri, Tuhanlah yang ditinggikan. Iya. Tuhanlah nomor satu. Betul. Pandanglah utamanya kepada Tuhan. Iya. Jangan sekali-sekali dibalik. Iya. Saya nomor satu, saya mengutamakan diri saya, Betul. dan Tuhan itu nomor dua. Oh. Itu artinya tidak sangkal diri itu ya. Ya. Jadi artinya sangkal diri itu adalah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Betul. Siapalah saya? Iya. Begitu ya. Betul. Baik, pikul salib bagaimana? Nah, pikul salib adalah setelah kita sudah sangkal diri dan kita keegoan kita hancurkan. Nah, kita masuk dalam pikul salib. Pikul salib itu karena kita teladan Kristus yang ada dalam hidup kita. Tentunya sama seperti Yesus Kristus juga memikul salib. Artinya penderitaan yang dialami Yesus juga dalam hidup kita. Itu yang disebut pengikut Kristus. Ya. Pikul salib ini adalah penderitaan yang dialami dalam ujian yang diberikan Tuhan. Apakah kita masih berharap kepada Tuhan dan mampu menyelesaikan? Dan penderitaan itu macam-macam. Ya. Karena ikut Kristus itu pasti dihujat, dihina, dijolimi, dikucilkan. Dan Bapak Ibu, sahabat Kristus, bukan hanya itu. Apakah kita siap martir? Itulah pikul salib. Apa yang seperti saya alami sebagai hamba Tuhan? Aduh, kalau saya ceritakan panjang lebar. Nanti saya gali itu Pak. Ya. Kita mau beri dulu pemahaman sederhana ya Pak ya. Nah, jadi kalau pikul salib ya pada akhirnya kan kita ingat salib. Ya. Ingat penyaliban. Ya. Tapi ada proses ketika menuju penyaliban. Betul. Disitulah yang namanya Via Dolorosa kan. Ya, betul. Penderitaan yang seberat-beratnya. Ya. Apalagi yang sudah sempat melihat film apa itu Pak? Penyaliban Yesus itu Passion. Ya. Passion. Ya. Nah, jadi sekarang Pak, bagaimana Pak Pendeta Johan Pasaribu boleh menjelaskan sangkal diri Bapak dan pikul salib Bapak ya yang telah teralami, dan bahkan mungkin ya sebenarnya lebih berat lah yang diderita Yesus ya pada itu ya, tapi Bapak sebagai manusia pun hampir menyerah. Ya, boleh berbagi Pak. Ini kesempatan Bapak bersaksi. Oke, saya mau menyaksikan bagaimana menyangkal diri saya. Ya. Saya punya latar belakang di dunia sekuler, mempunyai jabatan tinggi. Ya, salah satu yang bisa menyumbang kepada negara, bagaimana negara ini bisa pernah mengalami kesejahteraan. Ya. Nah, saya pernah di dalam itu, mempunyai fasilitas VIP. Sahabat Kristus, untuk menjadi seorang hamba Tuhan,
saya diproses habis-habisan. Ya. Menghilangkan ego saya yang biasa diservis. Dan saya mengalami yang namanya power syndrome, sahabat Kristus. Ya. Mengikuti jejak Kristus, sekolah Alkitab, sekolah teologi dari diploma, tidak dari S1. Dan itu saya belajar dan sampai S1. Dan saya bilang sama Tuhan, cukup bagi saya. Tapi Tuhan terus meminta saya terus. Dan Bapak Ibu tahu, orang yang selalu dihormati dalam kehidupan saya sebelumnya, saya pergi, diperintahkan oleh kampus, oleh dosen saya, setiap minggu harus menginjili 1 orang minimal. Dan itu door by door, person by person. Dan kita masuk ke pintu satu. Dan itu jalan kaki Bapak Ibu, sahabat Kristus. Dan lebih parah lagi waktu saya melayani ke negara jiran, di mana saya masuk ke pedalaman. Masuk ke pedalaman, mandi air sungai kotor yang ternyata ada buayanya. Dan saya tidur di atas rumah panggung yang di bawahnya ada kandang babi. Tidak ada listrik. Coba Bapak Ibu bayangkan, orang yang biasa tidur di hotel, tiba-tiba harus tidur di papan. Yang begitu notabene, begitu sengsaranya. Tapi ada rasa sukacita karena saya melayani Tuhan. Nah, disitulah yang disebut penyangkalan diri. Sangkal diri bahwa saya bukan saya lagi, tapi Tuhan di dalam saya, Roh Kudus sudah dalam diri saya. Itu yang membuat saya suka cita. Bapak buang kenangan pejabat itu? Kenangan tidak pernah bisa dibuang, Pak. Tapi keegoan, simbolisme itu semua sudah tidak ada lagi dalam hidup saya. Saya betul-betul saya anggap diri saya keset kaki Tuhan. Saya harus siap. Artinya ini perpindahan total ya Pak ya? Total. Artinya Bapak sudah di satu katakanlah lembaga yang menghasilkan uang dan itu sekuler. Dan Bapak punya posisi di situ, penikmatan yang luar biasa dengan fasilitas. Betul. Lalu Bapak mundur lah istilahnya. Betul. Ya. Dan langsung jadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Tapi sangat ada proses Pak. Ya, gimana itu? Ya saya 3 tahun 2 puasa. Ya, untuk menyangkal diri itu, keegoan, keakuan saya, kedagingan istilahnya, itu harus diproses 3 tahun. Setelah keluar dari kantor itu? Iya, waktu saya ambil komit ikut hamba Tuhan. Iya. Nah, baru 5 tahun kelima saya baru melayani. Bukan langsung Pak. Proses ya. Proses panjang 5 tahun Pak. Dalam proses 5 tahun itu sangkal diri itu saya dihina Pak. Sama keluarga sendiri, sahabat, saya dikucilkan Pak. Sampai orang mengatakan kamu keluar dari margamu pada saat itu. Dan saya dianggap orang gila. Dan itu penyangkalan diri itu nggak gampang. Dihina, diejek, dikucilkan, dan dianggap sesat. Saat itu. Nah itu proses penyangkalan diri dulu, baru kita bisa melakukan itu. Kalau enggak Pak, ya kita udah trek-trek. Karena ada teman saya buat Tuhan, dia belum diproses. Kami kesana, dia bilang, wah ini saya nggak bisa, saya biasa melayani di atas mimbar. Nggak biasa di lumpur-lumpur. Nggak biasa Pak. Dan akhirnya nyerah deh. Nangis Pak. Nah itu artinya proses penyangkalan diri itu tidak mudah. Ya. Baik. Nah, jadi Pak Pendeta Johan Pasaribu, tolong dibuka sedikit Pak. Ketika Bapak katakanlah dihina, dilecehkan oleh keluarga besar sendiri, ya Bapak kan sudah status pelayan Tuhan full ya? Ya. Sudah kan Pak ya? Ya. Nah, kemudian juga mungkin dari katakanlah income ya Pak ya. Ya, kita kan perlu uang tuh hidup ya Pak ya. Segala macam itu juga merongrong dalam artian penderitaan tersendiri. Ya. Nah, ada contoh-contoh nggak Pak secara spesifik nih Pak terkait dengan penghinaan itu seperti apa? Kemudian juga bagaimana Bapak mengatasi yang dari enaknya memainkan uang tiba-tiba tidak ada uang tapi Tuhan pelihara di tengah penderitaan itu. Ya, penghinaan itu luar biasa Pak. Dari kelompok marga saya.
Saya dianggap orang gila. Waktu itu ya? Pada saat itu. Dari keluarga saya, mertua, dianggap saya gila. Dari keluarga ipar-ipar saya dianggap tidak waras. Karena saya ikut Tuhan. Karena pembalikan hidup itu ya? Hidup itu. Dari enak-enak lalu masuk kepada jadi miskin harta lah, katakan begitu. Tapi di saat itu Pak, yang tidak pernah saya alami makan dengan apa adanya. Saya pernah sampai hanya cuman makan nasi dengan garam dan cabai rawit Pak. Di mana itu kejadiannya? Pada saat itu. Pada masa-masa itu ya. Dan anak saya tidak pernah minum susu. Selama 3 tahun anak saya nomor 2 itu hanya minum teh. Teh manis. Iya. Pertama. Itu saya alami. Terus bagaimana kami hidup? Tuhan memberkati Pak. Tapi sukacita Pak. Iya. Ada saja berkat Tuhan. Ya, ada orang yang Tuhan gerakkan hatinya ya. Ada kira-kira begitu ya. Tidak banyak. Saya tidak pernah buat proposal dan saya tidak pernah minta-minta. Tapi saya sama istri komit, rajin persepuluhan. Di situ saya berkenal persepuluhan Pak. Pada saat saya susah itu dalam ekonomi yang lemah, di situ saya mengerti persepuluhan. Nah kami itu jujur pada saat itu saya bangun jam 5 pagi, saya sudah selesai mandi, sudah berjualan yang namanya dulu makanan kecil, snack. Iya. Burger, hotdog di depan rumah saya di teras. Jualan. Dan itu untuk membiayai kuliah saya. Sambil saya baca buku, mengerjakan tugas sekolah saya. Dan istri saya bikin kue. Kue basah dan kue kering. Dan disitulah saya bisa membayar pembantu, uang sekolah anak, listrik, telepon dan segala macam. Itu cukup dan kami menikmatinya Pak. Berbeda waktu kami kerja sekuler berasa kurang. Ada perbedaan, makanya kami bisa menyangkal diri itu tidak sulit Pak sebetulnya. Gaji gede, uang gede tapi merasa kurang. Ini pas-pasan tapi sukacita. Listrik mau diputus, rumah mau disita. Tapi kami sukacita dan kami yakin pada saat akhirnya kami bisa bayar semua. Dan kami sudah lunasi. Orang-orang belum lunasi rumah, kami dalam waktu 5 tahun langsung lunasi rumah. Di tengah Bapak konsisten dalam pelayanan itu. Dan itu saya angkat sertifikat rumah saya Pak setelah lunas. Saya bilang ini saya untuk pakai pelayanan Tuhan. Saya mau jual. Dan sudah ada orang yang meminat membeli rumah itu. Teman saya dulu kantor. Ternyata Tuhan buka jalan. Bukan malah itu laku, tapi Tuhan tambahkan satu rumah. Dan rumah itu saya jadikan gereja. Dan gereja saya nggak pernah susah sampai hari ini karena saya punya rumah dan itu jadikan gereja. Saya persembahkan untuk Tuhan. Nah, itulah mujizat saya alami. Makanya kita berani menyangkal diri karena Tuhan memberikan pertolongan, tapi Tuhan uji dong. Iya. Baik. Dengan masalah-masalah yang ada. Ya. Jadi kalau kita renungkan topik kita bahwa menderita karena mengikuti jejak Yesus Kristus itu akan dihadapi siapapun pelayan Tuhan, siapapun orang Kristen. Betul ya? Harusnya Pak. Harusnya. Baik. Tetapi banyak juga yang tidak mau bayar harga, pikul salib tadi. Contoh. Ya. Berapa banyak hamba Tuhan yang mau menyerahkan hartanya. Kan Tuhan kasih. Pada saat saya lunas, saya berjanji saya ingin mendirikan rumah Tuhan, bait Tuhan, tanpa meminta sama siapapun. Tapi Tuhan kirim orang yang belikan rumah dan itu hadiah untuk rumah. Tetapi saya karena sudah berjanji untuk rumah Tuhan, saya jadikan rumah Tuhan. Jadi kita diuji juga Pak. Komitmen itu. Sekarang pertanyaan, kalau orang dikasih harta, apakah dia siap untuk berikan kepada Tuhan? Ya. Nah itu jadi tidak semua, tapi harus kalau kita sebagai anak Tuhan. Ya. Itulah penyangkalan diri. Berani nggak menyangkal diri bahwa ini milik Tuhan, bukan milikku. Ya. Yang paling bahaya bukan soal tadi karakter saja,
keegoan, tapi harta kita ini milik Tuhan, berani ya kita sangkal itu. Iya. Itu nggak mudah. Betul. Baik. Ya. Sekarang masalah ini Pak, bertaruh hidup, bertaruh nyawa. Betul. Ya Pak ya. Apa yang sangat melekat di ingatan Pak Johan, tapi itu juga menjadi satu kesaksian hidup ya Pak ya. Taruhan nyawa ketika pelayanan, entahlah di mana itu, tapi sudah benar-benar terancam nyawa Pak. Boleh berbagi? Wah, kalau itu banyak saya ceritakan. Ambil satu yang kelas beratnya. Kelas beratnya waktu saya masuk pedalaman. Ya. Waktu suatu daerah, negara jiran. Dan itu masuk harus pakai mobil off-road Pak. Berlumpur-lumpur dan itu sulit masuk. Dan kita masuk di suatu daerah yang memang mereka masih pemujaan nenek moyang. Baik. Keberhalaan. Jadi untuk masuk ke suatu daerah itu tidak mudah. Kita harus harus melalui suatu cara minum. Mereka menjamu minum. Oh, dijamu dengan minuman yang mereka sajikan. Lalu? Saya pikir teh. Tapi teman saya tidak ada yang minum, cuma saya karena memang haus. Oh. Dan saya minum Pak. Oke, terus? Tapi minumnya seloki, 2 seloki, dan saya rasakan ini bukan teh. Sudah semacam arak gitu. Nah, pada saat seloki yang ketiga, saya mulai oyong dan muka saya mulai merah. Dan pada akhirnya saya tidak saya tahu bahwa itu racun. Pada akhirnya saya tahu setelah saya pulang dan mereka bercerita itu racun Pak. Dan pada akhirnya ya singkat cerita, satu kampung itu saya waktu itu ketemu kepala suku dan itu sudah di depan rumah itu ada samurai Pak dan tengkorak. Itu taruhannya nyawa Pak. Nyawa. Nah, saya masuk ke lubang seperti itu Pak. Nah pada akhirnya singkat cerita itu pertolongan Tuhan. Markus 16 ayat 15 sampai 20 itu terjadi pada saya. Saya minum racun maut itu. Dan umumnya banyak orang yang mati karena minum. Tapi saya tidak. Nah, akhirnya kepala suku itu menyembah kita. Oh dewa, siapa Tuhan? Di situ gerbang penginjilan Pak. Saya hanya pakai kaos dan celana pendek, saya nggak bawa kitab, tidak bawa apa-apa. Akhirnya saya ceritakan tentang Yesus. Wah, kepala suku sudah bicara tentang Yesus, dia tanya terus. Dan pada akhirnya diterima Yesus. Dan satu kampung itu Pak terima Yesus. Mereka tinggalkan berhalanya. Keberhalanya, barang-barang tumpasnya semua kita bakar Pak. Tapi taruhan nyawa. Dites. Tuhan melindungi. Bukan itu saja Pak. Pada saat baptis, di kesaksian kedua, Bapak tahu kami seminggu di sana. Saya berpikir itu kayu balok besar. Dikali. Oke. Tapi ternyata adalah buaya. Bayangkan Bapak. Setelah pulang kami, maksudnya itu buaya itu dekat-dekat. Ya dekat Pak. Jaraknya sekitar dari sini sekitar 50 meter lah Pak. Jadi dia mengincar lah ya. Mengincar. Tapi dia nggak mengincar sebetulnya. Kalau dia mengincar di hari pertama kami sudah diserang dong. Jadi dia diam. Dia diam. Saya baru tahu kalau buaya itu. Tapi kenapa ya? Saya juga bingung. Kenapa bisa seperti itu? Sampai hari ini saya tidak habis pikir secara logika. Tapi kalau secara rohani saya percaya bahwa Tuhan melindungi saya waktu itu dan teman tim. Artinya buaya itu diam ya. Diam. Sementara di situ sedang ada prosesi kerohanian. Tapi saya nggak pernah tahu kalau itu buaya Pak. Taunya belakangan. Kayu. Bentuknya kayu, persis kayu Pak. Mata kita atau gimana dibuat kita nggak takut lah. Seperti nggak takut saya menghadapi itu. Tapi faktanya buaya. Buaya setelah pulang. Baik. Itu sesuatu yang misteri ya Pak ya. Misteri bagi saya. Bagaimana saya melihat bagaimana Raja Daniel, Nabi Daniel lebih tepatnya, bagaimana menghadapi gua singa dan perapian api. perapian itu.
Saya baru tahu kalau itu ancaman kematian. Ancaman kematian, dan secara logika nggak masuk akal, Pak. Ya. Saya juga kalau saya kembali lagi tadi Pak, Bung Tema bertanya kepada saya, hidup saya ini kadang-kadang nggak masuk akal. Ya. Sampai saya bilang sama jemaat, nyawa saya ini kok banyak banget ya. Ya, ya. Itu yang bilang pikul salib itu. Iya, iya, iya. Artinya nyawa banyak banget itu Tuhan jaga terus ya. Ya, baik. Pak Johan, kita memasuki bagian-bagian akhir yang sifatnya ini penegasan dan sangat prinsip. Ya Pak ya. Bagaimana Pak Johan dan keluarga ya, dan keluarga terus bertahan di dalam penderitaan mengikuti jejak Kristus, melihat perkembangan situasi yang ada di dunia modern saat ini. Ada kita kenal generasi Z yang kadang-kadang punya dunia sendiri. Ya. Kemudian ada kita kenal teknologi canggih, kemajuan teknologi canggih yang juga bisa jadi berhala berikutnya. Ya. Nah ini kan Pak Johan dan keluarga kan ada di tengah-tengah itu, dan jemaat ada di tengah-tengah itu. Ya. Artinya kita sebagai gembala seperti dalam Petrus bertanggung jawab kepada umat, jemaat. Dalam Mazmur 23 kita memberikan rumput yang hijau dan air yang tenang. Nah, artinya apa yang saya lakukan? Artinya saya sudah membackup mereka dengan katekisasi, Pak. Pembinaan warga gereja, konseling. Itu yang saya lakukan secara pastoral. Jadi kita seperti begini, di dalam misalnya katekisasi pemuda, itu betul-betul kita ajaran tentang kekristenan yang sesungguhnya. Bicara tentang Tuhan, Tritunggal, keselamatan, keberdosaan. Nah itu kita ajarkan sampai matang, Pak. Terus sekarang ini masuk teologi perjanjian baru. Karena harus paham, kitab kita sendiri harus kita paham. Nah itu salah satu misalnya. Yang kedua, kita bikin pembinaan warga gereja. Pembinaan warga gereja misalnya kita atur schedule hamba Tuhan dan materi-materinya. Sehingga jemaat mengerti dan kita lebih kepada pengajaran. Di tengah minggu kita buat semacam pengajaran tiap minggu dan itu tanya jawab. Dan saya hadir di situ walaupun ada majelis pendeta yang menerangkan, tapi di akhir itu setengah jam saya memberikan evaluasi dan meluruskan, memberikan pencerahan sehingga kita membentengi dari ajaran sesat, teknologi modern, apapun postmodern ya. Kita apalagi sekarang kan di zaman ini New Age movement sangat kuat. Bagaimana? Dan mereka bertanya Pak sebetulnya. Kalau ada pertanyaan kita harus berani menjawab. Nah, saya sebagai gembala sidang, sebagai dosen juga, kita nggak bisa berhenti di suatu titik. Kita harus mengeksplor terus. Dan kita bertanya sama Tuhan dan minta hikmat Tuhan. Bagaimana dengan kondisi seperti banyak hal ya, contohnya. Ada kemarin bilang akhir zaman dan kiamat pada saat COVID, pada Rusia, perang Rusia Ukraina. Saya katakan belum. Saya punya alasan-alasan dengan secara Alkitab ya. Dan itu bukan menjadi bagian kita. Bagian kita bagaimana banyak orang mencintai Tuhan. Dan kita tidak boleh menghitung hari. Tuhan juga marah kalau kita menghitung hari. Tanda-tanda Tuhan berikan, tapi kita jangan menghitung hari. Sampai banyak orang bilang ini kiamat, kita bilang belum, jauh kiamat. Nah artinya itulah pembentengan. Terus masalah HP, medsos, teknologi canggih. Itu saya sangat keras, tegas. Dan selalu setiap minggu itu saya brainstorming Pak kepada jemaat, semua jemaat termasuk orang tua. Hati-hati dengan medsosmu, hati-hati dengan gadget. Puji Tuhan Pak. Memang perlu pengorbanan. Dan itu tidak mudah. Saya pernah dibenci oleh satu keluarga. Karena saya keras tentang gadget. Ada satu keluarga tersinggung waktu saya tegur itu semua. Nah, tapi pada akhirnya setengah tahun kemudian semua jemaat sadar bahwa gadget itu bisa sebagai pisau, bisa berguna bagi kita. Bisa jadi berkat bagi orang. Jadi berkat. Dan pada akhirnya mereka sudah menjadi berkat. Ada yang jualan online sekarang. Ya kan tidak salah.
Iya, iya, iya. Teknologi yang diberikan Tuhan, bagaimana kita menggunakannya? Iya. Dan saat ini sudah ada yang online. Puji Tuhan, Pak. Baik. Jadi artinya tidak lagi melulu kepada berita hoax atau memberikan suatu pendapat-pendapat yang salah atau menerima ajaran sesat. Jadi mereka sudah mulai mengerti, sadar diri. Ya. Itu salah satu benteng yang kita lakukan. Ya. Banyak hal tapi karena waktu. Ya. Penutup, Pak, apa pesan khusus Bapak kepada umat ya, bahwa bersiap-siaplah, bisa saja Anda nanti akan mendapatkan penderitaan karena engkau mengikuti jejak Yesus Kristus. Apa pesan khusus, Pak? Pesan khusus saya, dekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Baca firman, mengerti isi firman, lakukan dan taat. That's it. Yang kedua, ya, apa yang kita terima dari Tuhan, itu kita lakukan. Iman tanpa perbuatan dalam hati. Dan ingat, dalam hal ujian iman tadi, yang saya katakan, itu akan kena kepada orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan saja, Bung Tema. Ya. Ya, kalau orang-orang Tuhan juga tahu kapasitas kita. Kalau orang ini tidak sanggup dan akhirnya murtad, dia tidak akan mengalami penderitaan. Ya, tapi kita tahulah Tuhan nanti akan memberikan mahkotanya atau warisannya bagaimana, itu urusan Tuhan. Iya, iya. Tapi bagi kita yang dipilih Tuhan, yang apalagi dikasih roh martir tadi. Iya. Kita belajar sejarah misi dan sejarah Iya, gereja. iya, tahu. Bagaimana murid-murid Tuhan, para rasul, termasuk Nomensen. Iya. Bagaimana dia harus mengalami penderitaan yang begitu berat. Jadi hanya pilihan Tuhan. Jadi tidak semua sih penderitaan begitu berat. Ayub contoh. Kan tidak semua seperti Ayub. Ya. Artinya memang pilihan. Jadi kalau sahabat Kristus, selagi kita di zona nyaman, selagi kita sehat, hidup ini adalah kesempatan. Itu pesan saya. Baik. Tapi kalau saudara Kristus dimanapun berada, kalau saudara dipilih Tuhan, ini pilihan ya, bukan hanya panggilan tapi pilihan Tuhan. Siap sedialah kau mengalami penderitaan apapun, tapi upahmu besar di sorga. Semakin kau naik kelas, itu kau dipilih Tuhan. Jadi jangan kau bersungut-sungut, jangan kau mengeluh, kenapa begini, kenapa begitu. Serahkan saja sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta Johan Pasaribu, dan kekuatan iman senantiasa menyertai kita semua bisa naik level ya. Amin. Baik, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Ya.